cara belanja di Top Store itu sebenarnya mirip dengan kalau kita belanja di supermarket. Tahapannya ya. Tahapannya itu mirip-mirip dengan kita belanja di supermarket. Jadi apa namanya? Kalau kita ke supermarket biasanya apa? Cari barang. Nah, di Top Store juga sama, cari barang. Oke lah, kita cari apa? Misalkan kita cari mau belanja apa? Misalkan minyak. Nah, kita klik submit. Jadi ini baru proses cari. Jadi kalau buka-buka semua produknya Top Store ya ribuan, ya capek juga ya. Kita mending fokus saja cari ke produk yang kita cari. Klik submit. Nah, ini ada minyak-minyak. Nah, kita coba beli ya. Mau belanja apa? Ini ibu-ibu nih biasanya yang paham harga nih. Insya Allah harga kita udah kita setting bisa lebih menarik ya dibanding toko-toko mart yang dekat-dekat dengan kita. Misalkan kita beli ini nih, di Moli aja deh. Nah, kalau kita di supermarket biasanya kan setelah cari, terus kita begitu dapat barangnya masukkan ke keranjang. Nah, masukkan ke keranjang kalau belanja online itu ini nih, add to cart ini. Add to chart ini adalah bahasa Inggrisnya masukkan ke keranjang. Jadi kita klik, misalkan saya beli bimoli nih, add to chart. Nah, tuh rekan-rekan bisa lihat di bagian bawah keranjang saya nambah 1. Ya, keranjang saya nambah 1. Terus kita biasanya sudah dapat barang, apa namanya? Setelah kita dapat barangnya masukkan ke keranjang, kita cari barang lain kan? Misalkan kita mau beli, jadi search-nya ini yang dimanfaatkan ya. Nah, ini misalkan kita beli chicken nugget nih. Masukkan ke keranjang lagi. Nah, misalkan ini ya, beli ini, masukkan ke keranjang lagi. Tuh. Maka itemnya nambah ya, itemnya nambah. Misalkan beli lagi ini ya. Tuh, itemnya nambah lagi. Oke. Terus kita misalkan mau beli apa lagi? Kecap. Kita tinggal submit lagi. Nah, ini kecap. Kita mau beli apa nih? Beli kecap bango aja deh. Yang ini ya. Kita masukkan keranjang lagi. Nah, sekarang sudah ada 4 item. Misalkan kita udah ya selesai, kita mau belanja sudah selesai. Biasanya kalau di supermarket kita kan akan menuju ke kasir, ya. Kita akan menuju ke kasir. Nah, di kasir itu kita akan mulai mencek barang-barang yang kita belanjain. Nah, kita lakukan klik ini ya. Kita klik link ini. Nah, keluar nih rekapan belanjaan kita. Ya, keluar rekapan belanjaan kita. Nah, kita tinggal pencet yang namanya check out. Ya, pencet yang namanya check out. Nah, di situ nanti akan muncul ya. Di situ akan muncul seperti ini. Yaitu rekapan belanja kita. Nah, ini adalah rekapan belanja kita. Nah, terus misalkan teman-teman
waduh, lupa saya mau ada yang dibeli lagi, belum belum dimasukkan keranjang. Nah, rekan-rekan bisa klik continue shopping. Ini adalah untuk balik lagi. Tapi keranjangnya tetap isinya tetap 4 ya. Tapi untuk balik lagi bisa. Jadi kita bisa apa namanya? Bisa belanja lagi, milih-milih barang lagi gitu seperti tadi. Terus misalkan, wah saya mau beli, ini kan jumlahnya satu, satu, satu gini ya. Wah saya mau beli minyaknya 2 deh. Nah, di sini kita ganti 2. Seperti ini ya, kita ganti 2 bisa. Ini kita ganti 2 misalkan. Kita ganti 2. Nah, di sini kita tinggal update chart. Nih, update chart ya. Update chart ini adalah misalkan kita mengganti jumlahnya. Kita klik update chart. Nah, kalau update chart dia akan berubah nih angkanya. Angkanya berubah sesuai update jumlah kita. Nah, kemudian kita proceed to check out. Ibaratnya kalau kita itu nginap di hotel tuh ya, mau pulang, mau keluar itu kan harus check out dulu. Check out dulu itu untuk ngecek apa kita ada pengeluaran-pengeluaran yang harus dibayar kan gitu. Nah, ini sama, kita keluar dari supermarket itu kan juga harus membereskan pembayaran yang sudah dimasukkan ke keranjang. Nah, itulah makanya kenapa disebut check out. Check out itu adalah kita keluar dari supermarket, ya otomatis harus bayar yang sudah dibelanjakan. Nah, ini klik proceed to check out. Nah, rekan-rekan, di sini kita diminta login di Top Store. Nah, kalau misalkan kita belum pertama kali belanja, kita baru pertama kali belanja, maka kita ya harus sign up. Ya, harus sign up. Nah, disinilah sistem langganan belanja online kita bekerja. Ya, jadi apa namanya? Artinya nanti belanja-belanja selanjutnya nggak perlu daftar lagi, ya. Cukup sekali saja daftarnya, maka nanti belanja-belanja selanjutnya sudah nggak perlu daftar lagi. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaannya Pak Asep. Kalau akun MAR nggak perlu daftar akun AR, karena ya ngapain, kita kan MAR itu komisinya lebih besar, hak-hak bisnisnya juga lebih besar, tidak perlu daftar AR. Tapi kalau konsumen itu fungsinya memang beda, jadi akun MAR dengan akun konsumen itu fungsinya beda. Kalau MAR itu adalah untuk bisnisnya, untuk jualan, akun untuk berjualan, untuk sebar link. Kalau akun konsumen itu adalah akun untuk belanja. Beda ya, akun konsumen dengan akun apa namanya? Istilahnya dengan akun MAR fungsinya beda. Nah, ini karena ini pertama kali belanja, saya akan isi. Sekarang rekan-rekan yang memang baru pertama kali belanja ya silahkan ikuti langkah-langkah ini. Oh sorry, Wira Pradana, nomornya saya coba. Saya ini aja. Nomornya juga. Ini saya ngisinya untuk tes saja ya. Jadi kalau rekan-rekan ngisi ya data yang sebenarnya ya. jangan data yang enggak apa yang dummy. Ini contoh dummy aja. Emailnya. Passwordnya coba. Register. Nah, ini kalau biasanya ada pertanyaan seperti ini, ya
oke kan aja. Jadi lain kali kita nggak perlu ngisi data lagi, sudah langsung tinggal klik login aja. Oke. Nah, ini sudah langsung masuk di, coba rekan-rekan lihat, perhatikan bawah ini. Ini sudah langsung masuk di akun konsumen. Tadi yang ditanyakan Pak Asep, kalau sudah posisi seperti ini kita sudah masuk di dalam akun konsumen yang tadi sudah registrasi. Seperti itu. Nah, kita sudah belanjaannya, sudah ada semua. Kita tinggal klik. Nah, misalkan nih kita mau ngerubah lagi jumlahnya, itu bisa tinggal masukkan jumlahnya nambah berapa, langsung update chart. Tapi kalau sudah, ya klik continue aja. Klik continue. Nah, alamat billing ini juga kita kalau pertama kali belanja memang harus mengisi alamat billing ini. Ya. Alamat billing itu sebenarnya adalah alamat penagihan ya. Tetapi di dalam sistem ini alamat billing dengan alamat pengiriman itu sama. Tapi bisa juga kalau misalkan alamat billingnya dengan alamat pengiriman beda, tapi ya kayaknya nggak perlu lah ya gitu, karena billingnya di sini sudah langsung dibayar ketika selesai belanja. Nah, ini rekan-rekan, alamat billing ini adalah alamat pengiriman belanjaannya. Ya, alamat pengiriman belanjaannya. Nah, ini juga kalau rekan-rekan pertama kali belanja ya harus diisi dengan lengkap. Nah, ini kalau ada pertanyaan seperti ini lain kali, karena ini adalah untuk mengisi alamat pengiriman ya, bukan untuk login. Kita isi lagi. Provinsinya isi Jawa Barat. Kotanya Bandung. Kecamatannya isi yang lengkap ya sesuai data pengirimannya. Ini adalah alamat pengiriman ya. Nah, ini penting. Alamat yang tadi dikirim, yang rekan-rekan tulis ini, itu mau dimasukkan sebagai alamat apa? Misalkan nih alamat kantor. Nah, nanti rekan-rekan sebenarnya bisa menyimpan banyak alamat. Jadi misalkan mau menyimpan alamat kantor, alamat rumah, alamat orang tua, kita bisa loh belanjain orang tua kita. Misalkan ya seperti saya nih, saya punya orang tua di Malang. Nah, saya bisa masukkan alamatnya orang tua saya di Malang. Saya simpan alamatnya sebagai alamat orang tua Malang. Nah, saya bisa belanja di Top Store, pengirimannya alamat orang tua saya. Memang saya belanjain orang tua saya lah, ibaratnya saya membelanjakan orang tua saya. Saya belanja dari Bandung bisa, gitu. Nanti barangnya dikirim ke alamat. Jadi simpan alamat ini nanti bisa banyak ya. Jadi rekan-rekan nanti lain kali belanja bisa nyimpan alamat yang lain. Lain kali belanja bisa simpan alamat yang lain. Nah, sehingga nanti belanja-belanja selanjutnya itu nggak perlu ngisi begini lagi. Jadi belanja-belanja yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu ini hanya pertama kali belanja aja kita menyimpan alamat. Berikutnya itu nanti sudah ada pilihan nanti. Kalau belanja kedua, ketiga, keempat, itu nanti sudah ada pilihan mau dikirim ke alamat mana. Alamat kantor kah, alamat rumah kah, atau alamat orang tua. Kalau memang sudah disimpan alamatnya. Jadi ini sudah diisi, ini abaikan saja ya. Alamat pengiriman ini sebenarnya yang kita isi ini sudah alamat pengiriman. Nah, sudah, klik continue. Nah, di sini update informasi lain kali ya, karena yang disimpan di Facebook tadi itu adalah alamat untuk
yang disimpan di Facebook, data Facebook tadi itu yang disimpan adalah data login, bukan data pengiriman. Kalau data pengiriman sudah tersimpan di Top Store. Nah, ini kita sudah keluar. Nah, ini langsung ketahuan nih, ini barang-barang kita. Ini adalah langkah untuk mulai menghitung biaya kirim. Ya, ini biaya kirimnya kita mulai memilih. Nah, di sini rekan-rekan, di sini kita tentunya ingin biaya kirim termurah. Ya, biaya kirim termurah itu adalah dengan menggunakan instant delivery. Instant delivery itu kita sekarang sistem kita ini terkonek dengan GoSend dan Grab Express. Ya, GoSend dan Grab Express. Nah, GoSend dan Grab Express itu harus diaktifkan dulu, ya, karena ya memang kayak kita pakai aplikasi GoSend, Gojek, atau aplikasi apa namanya, apa ya tadi, Grab ya, aplikasi Grab itu kan biasanya kalau kita mau pesen driver itu kan pasti kita buka aplikasinya dulu, terus nanti ada peta di mana lokasi kita berada kan. Nah, ini juga sama. Ini ibaratnya rekan-rekan lagi menentukan koordinat lokasinya rekan-rekan berada. Nah, untuk kalau rekan-rekan mau pakai GoSend, rekan-rekan klik tombol peta hijau ini, yang Google Maps ini. Nah, rekan-rekan klik di situ, di sesuai alamat kita. Nah, ini. Nah, terus drop point-nya ini harus posisi di jalan. Nah, seperti ini. Sehingga drop point-nya itu keluar. Jadi kalau rekan-rekan drop point-nya yang ini belum keluar, ya, drop point ini belum keluar, maka rekan-rekan belum bisa order yang instant delivery. Ya, jadi kalau misalkan drop point-nya ini belum keluar, berarti rekan-rekan belum bisa mengeluarkan GoSend sama Grab Express. Nah, Grab Express itu khusus untuk Jabodetabek. Ya, Grab Express itu khusus untuk Jabodetabek. Kalau GoSend itu ya semua daerah yang ada Gojeknya bisa. Nah, rekan-rekan di sini biasanya kalau misalkan posisi merahnya ini nggak di jalan seperti ini, biasanya dia akan nggak keluar ini drop point-nya. Ya, jadi di sini adalah rekan-rekan isi dengan alamatnya, terus dia biasanya akan mengarah kepada sebuah peta. Nah, kalau yang merah ini posisinya belum di jalan, biasanya drop point-nya belum keluar. Kalau drop point-nya belum keluar, kita nggak akan bisa pesan GoSend atau Grab Express. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, tinggal kita klik simpan. Nah, klik simpan. Nah, baru rekan-rekan pilih di sini Top Store Center. Top Store Center ini kita memilih lokasi gudangnya atau lokasi produknya Top Store Center yang terdekat dengan kita. Misalkan di sini kita pilih. Berarti yang terdekat dengan alamat kita kan Bandung. Ya, kalau yang terdekat dengan rekan-rekan adalah Bali ya Bali, Mataram ya Mataram. Ya, ini kan yang 35 kota ini. Nah, kita klik misalkan Bandung ya. Seperti ini Bandung. Lalu delivery service-nya kita pilih lagi. Jadi ini tadi Top Store Center-nya pilih yang terdekat dengan alamat kita. Terus delivery service-nya kita pilih lagi. Nah, di sini coba rekan-rekan lihat. Di sini instan GoSend sudah keluar. Nah, ini biayanya 19.000. Ya. Kalau pakai yang lain-lain kan ini mahal nih, Tiki 63.000, Lion Parcel 63.000. Ya, yang paling murah ya yang instan yaitu GoSend. Ya, itu karena nanti akan dikirim lewat pakai Gojek gitu ya. Nah, tentunya kalau sembako sampai pengirimannya mahal ya orang nggak mau. Makanya dengan 35 kota itu orang yang order sembako di 35 kota itu pengirimannya bisa pakai GoSend ini.
Ya lumayan 19.000, barangnya nilainya misalkan 500.000, ya wajar lah gitu ya. Kan kalau kita belanja keluar juga keluar bensin, terus tenaga, terus parkir, belum lagi resiko kena COVID ya kan. Kalau sekarang ini kan kita enak gitu. Tinggal kita pilih GoSend. Nah, sudah. Maka di sini otomatis biaya pengiriman dan belanjaan kita di total seperti ini. Nah, ini semua udah online ya. Jadi ya enaknya Topstore itu karena sudah terkoneksi dengan semua sistem delivery ya, termasuk GoSend, termasuk Grab Express. Kalau yang ada di Jabodetabek, delivery service-nya itu akan muncul Grab Express. Nah, Grab Express itu ada yang instan, ada yang same day. Ya, tinggal rekan-rekan lihat aja harganya yang paling murah apa. Artinya itu kalau saya di Bandung memang nggak keluar Grab Express-nya. Tapi kalau rekan-rekan yang ada di Jabodetabek, itu keluar tuh Grab Express-nya. Nah, oke. Lalu klik continue. Nah, sudah selesai. Nah, di sini rekan-rekan akan ada konfirmasi ya. Benar nggak alamatnya dikirim ke sini? Terus barangnya sudah benar, hitungannya sudah benar. Kalau sudah benar, klik continue lagi. Nah, kita sudah masuk ke kasir nih, rekan-rekan. Ya, kita sudah masuk ke kasir, di mana di kasir itu akan ada rekapnya, ya, biaya kirimnya, terus pesanan-pesanannya. Di sini total 264.760, ya, 264.760. Nah, di sini ada 4 pilihan, yaitu transfer bank. Di sini pembayarannya melalui transfer BCA, ya, atau virtual account. Nah, saya akan jelaskan virtual account itu apa sih? Virtual account itu adalah sebuah rekening yang dibuat khusus untuk order ini. Jadi sebuah rekening yang dibuat khusus untuk order ini, buat rekan-rekan khusus. Sehingga nanti ketika ditransfer, langsung Topstore itu bisa langsung ngeluarin kwitansi buat rekan-rekan. Karena sudah connect tuh. Rekening itu khusus untuk order ini dan langsung dibayar oleh rekan-rekan dan langsung Topstore tahu tuh, oh ini order ini sudah dibayar. Langsung kwitansinya dikirim lewat email. Ya, langsung kwitansinya langsung akan dikirim lewat email dan di situ beres langsung dikirim barangnya oleh Topstore. Nah, rekan-rekan saya sarankan, jadi virtual account ini bukan rekening yang biasa. Kalau rekening yang biasa itu yang transfer bank. Tapi walaupun transfer bank, asalkan rekan ikuti ya langkah transfer banknya juga sama, otomatis terdeteksi juga, kwitansinya juga langsung keluar. Kemudian virtual account, nah saya sarankan rekan-rekan buka rekening di salah satu dari 4 bank ini. Supaya apa? Karena ini adalah rekening, kalau rekan-rekan transfernya dari bank yang lain, kena biaya transfer nanti. Tapi kalau rekan-rekan transfer dari Bank Mandiri misalkan, ya rekan-rekan gratis biaya transfernya. Ya, biaya transfernya gratis, sehingga ya rekan-rekan bisa ini gitu apa, nggak kena biaya transfer. Kayak rekan-rekan kalau bisa untuk belanja di Topstore paling nggak punya rekening salah satu dari 4 bank ini. Terus convenience store. Nah, ini rekan-rekan bayar melalui Alfamart atau Indomaret. Jadi nanti rekan-rekan dapat kode, terus kode itu dibawa ke Alfamart dan Indomaret, terus bayar di sana gitu. Tapi menurut saya ya nggak perlu pakai metode ini ya, karena ya masa kita belanja online bayarnya ke Alfamart Indomaret, ya kurang pas lah. Mending belanja di Alfamart Indomaret sekalian gitu. Tapi ya menurut saya ini nggak perlu dipakai lah yang metode ini gitu ya. Nah, virtual account tadi yang paling oke ya kita pakai. Nah, kalau Kris ini adalah pakai OVO, BCA Mobile, ShopeePay, GoPay, Dana, dan Link aja. Nanti prosesnya kurang lebih sama kalau misalkan kita
apa namanya, misalkan kita belanja di mall ya, terus di situ ada bayar pakai OVO gitu ya, bayar pakai GoPay, itu prosesnya nanti kurang lebih sama lah. Nanti rekan-rekan akan dapat notifikasi di akun OVO-nya atau akun Shopee Pay-nya, terus rekan-rekan oke kan dan lain sebagainya, nanti pembayaran terjadi. Sehingga ya bisa dipilih juga. Cuman kalau saya sih seringnya pakai virtual account nih. Contohnya saya pakai virtual account. Di sini saya pilih misalkan pakai Bank Mandiri. Terus sorry, BNI Syariah aja saya punya. Namanya kita isi. Ini terus rekan-rekan conteng ini ya. Kemudian bayar. Nah, saran saya praktekin betul rekan-rekan sampai rekan-rekan. Nah, ini rekan-rekan dapat rekening ya, virtual account-nya. Jadi ini rekening yang khusus untuk order ini. Ya. Jadi ini bukan rekening umum, ini rekening yang dibuat khusus untuk order ini. Nah, saya coba bayar. Nah, rekan-rekan juga coba kalau bisa sih betul-betul langsung praktek ya, supaya rekan-rekan ngerti ya cara belanja dengan sebagainya. Ini nanti akan otomatis kalau rekan-rekan transfer ke rekening yang diberikan oleh sistem ini, rekan-rekan langsung akan dapat kwitansi lewat email nanti. Ya. Baik, nanti otomatis kwitansinya dikirim lewat email, begitu rekan-rekan transfer ke rekeningnya, dan rekan-rekan akan dapat kwitansinya lewat email, dan otomatis barangnya nanti dikirim ke rumahnya rekan-rekan. Karena sistem ini langsung sudah connect.